Bab 3972. Perasaan ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali bertemu Xiaoyan, tapi tidak sekuat sekarang. Namun, puluhan miliar asal Qi ini hanyalah bakat sekarang. Dan bakat hanya dapat dipenuhi jika mereka menembus keabadian. Taiksu sangat kuat, dan kekuatan abadi yang melimpah bahkan sebanding dengan langkah ketujuh. Kekuatan abadi yang agung, bahkan dengan tubuh abadi. Saya khawatir sulit untuk melawannya. Sulit dipercaya bisa bertarung sejauh ini. Jika itu saya akan mati jika saya tidak menggunakan klon. Zuchi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bertindak rasional berdasarkan analisisnya. Dia melihat tabrakan antara keduanya barusan. Dia sudah menilai kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Jadi dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak bisa menjadi lawannya apapun yang terjadi. Tampaknya Xiaoyan pasti akan kalah. Tetapi Zuchi mengerti bahwa Xiaoyan jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dan metode yang terus dia tunjukkan mengejutkannya berkali-kali. Karena setiap kali Xiaoyan menggunakan trik, ketika Zuchi mengira itu adalah kartu hall terkuatnya, tampaknya Xiaoyan selalu memiliki kartu hall yang lebih kuat. Cara ampuh itu tampaknya biasa, tetapi tidak bisa disebut kartu truf. Zuchi mengepalkan tinjunya. Dan rasa krisis telah menghantuinya sejak Xiaoyan muncul, yang membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Karena Zuchi masih tidak tahu hubungan macam apa yang ada di antara dia dan Xiaoyan. Tampaknya permaisuri harus sangat jelas, dan Xiaoyan juga tahu. Hanya dia sendiri yang tidak tahu apa-apa. Namun apapun yang ada di antara mereka, mereka harus menunggu akhir perang ini. Lagi pula masih belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya melihat jejak Xiezun berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Dan tiba-tiba, aura yang kuat menyapu tubuh Xiaoyan. Dan aura ini hampir terpancar dari tubuh Xiaoyan. Merasakan nafas ini, wajah Zuchi yang akhirnya tenang tiba-tiba menegang. Dan lubang anaknya tiba-tiba mengecil seukuran mata jarum. Meskipun aura ini tidak ada hubungannya dengan dia, Anda masih bisa merasakan perasaan yang akrab ini adalah avatarnya. Avatar Yonghe yang direnggut oleh Xiaoyan. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan Zuchi bukanlah avatar Yonghe. Tinjunya terkepal erat, dan dia berbicara dengan suara serak yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memadukan avatar. Zuchi heran. Ini seharusnya menjadi kartu trufnya. Tapi kenapa Xiaoyan juga bisa melakukannya? Tidak mungkin. Zuchi sudah mulai meragukan kehidupan. Dia seharusnya hanya dewa petarung yang bahkan belum menembus keabadian. Tapi tetap dewa petarung. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa dia hanyalah dewa perang. Tetapi dia dapat bertarung melawan seseorang yang sebanding dengan langkah ketujuh dari Immortal Taiksu. Setelah tingkat kekuatan tempur ini menembus keabadian, itu akan menjadi sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Dia belum menembus keabadian. Bahkan jika dia memiliki teknik menggabungkan avatar, itu akan menjadi beban besar bagi dewa. Begitu aku tidak tahan, avatarku kemungkinan besar akan lahir dengan kecerdasanku sendiri, yang mana akan memakan kembali tuannya dan menggantikannya. Petik 2. Jelas dengan permaisuri mendukungnya. Mengapa Anda perlu bekerja keras untuk pertempuran seperti itu? Dan kerugian lebih besar daripada keuntungan jika terjadi kesalahan. Zuchi sedang berpikir. Tetapi apa yang menyusahkan dia bahkan lebih adalah bahwa setelah Xiaoyan merebut avatar Yonghe, dia bagaimana menangani avatar itu? Jika tidak dibatasi oleh metode. Jika akan dibalas, saya khawatir itu akan dibalas sejak lama. Pasti menyegelnya entah bagaimana. Tapi itu hanya dewa pertempuran. Tanpa kekuatan abadi yang kuat dan teknik penyegelan rahasia yang kuat, sulit untuk melakukannya. Petik 2. Siapa kamu? Tanpa sadar, Zuchi memiliki butiran keringat di dahinya. Dan keterkejutan di hatinya membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Segera, Xiaoyan meraung. Penguasa berat Bahuangsuan di tangannya panas terik menghadapi serangan kuat nomor 3. Xiaoyan tidak mundur. Dia juga tidak bisa mundur. Dia juga tidak memilih untuk mencari bantuan dari permaisuri atau senior dari labu bermata 9. Pertempuran telah dimulai. Xiaoyan dia tidak pernah berencana untuk mundur. Mulai sekarang, dia akan terus bergerak maju.
Dan dia akan terus membunuh dan membunuh semua orang Taiksu. Boom! Penguasa berat Bahuangsuan diayunkan. Lautan api yang luas belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan api yang mendidih tampaknya telah menyatu dengan kekuatan keabadian. Dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya tampaknya jauh lebih kuat. Yang lebih aneh lagi tentang laut ini api adalah bahwa meskipun warna di dalamnya saling terkait, samar-samar Anda dapat melihat bahwa ada 3 warna yang saling terkait dan bercampur. Itu adalah jantung api yang berasal dari tubuh Xiaoyan. Itu adalah benda asli milik Sengxi, tetapi berbeda dari api yang berbeda dan api langit. Karena pada dasarnya, jantung api tidak dapat dibandingkan dengan 2 yang pertama. Api jantung api menganugerahi Xiaoyan dengan kemampuan. Dan sejauh mana kemampuan jantung api dapat dimainkan tergantung pada apakah kekuatan pengguna sendiri cukup kuat. Meskipun Xiaoyan merasa bahwa jantung api sama kuatnya sebelumnya, dia tidak pernah merasakannya. Namun, kekuatan destruktif yang terkandung dalam jantung api, yang menggabungkan kekuatan keabadian, jauh lebih kuat. Selain nyala api 3 warna yang terjalin di lautan api, yang lebih menakutkan adalah ada guntur hitam yang berkelap-kelip di dalamnya. Lei Huo adalah kekuatan yang paling ganas, dan bahkan lebih tak terbayangkan bahwa itu dapat diintegrasikan ke dalamnya pada saat yang sama. Kedua pedang Qi dari nomor 3, terbungkus dalam rasa kehancuran yang dahsyat, bertabrakan dengan lautan api Xiaoyan yang penuh dengan kekuatan penghancur di ruang kosong. Sebuah suara memekakkan telinga meledak di Nirvana Immortal Palace nomor 3 tidak menahan pukulan ini jelas kartu truf dia jelas ingin menggunakan langkah ini untuk benar-benar mengalahkan Xiaoyan. Tapi melihat gelombang api yang bertabrakan dengan energi pedangnya, tubuhnya yang lembut menegang. Dan dia menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melawannya. Ini jelas tidak berasal dari kekuatan tubuh fisik. Dan seperti dia, serangan itu mengandung kekuatan abadi yang sangat agung. Jika tidak mungkin bertarung dengannya sampai sekarang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan juga membeku di tempatnya. Jejak Xie Zun di tengah alisnya terus berkedip, dan seluruh posturnya tampak agak tidak pada tempatnya. Xiaoyan tiba-tiba menutupi wajahnya dengan 5 jari, dan kemudian menyeringai dari mulutnya. Suaranya menjadi lebih keras dan liar. Dia terus mengangkat kepalanya, dan dari sela-sela jarinya, orang dapat melihat bahwa matanya telah berubah dari dalam dan jernih menjadi gila, dan api menari-nari di matanya. Seketika, dengan gerakan tubuhnya, dia benar-benar tenggelam langsung ke lautan api. Hanya suara teredam terus-menerus yang terdengar. Dan di lautan api, orang bisa melihat Xiaoyan dengan panik melambaikan penguasa berat Bahuangsuan. Setiap kaki memicu gelombang api dan guntur. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dan bahkan nomor 3 merasakan perasaan yang menindas ini. Apakah dia gila?